Oke, jadi untuk sesi yang sekarang ini kita akan diskusi tentang bagaimana membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber referensinya. Nah, kenapa sih topik ini penting ya? Nah, jadi di dalam dunia akademik, menulis tanpa mengutip itu ibarat berjalan tanpa arah ya. Kutipan itu bukan cuma sekedar formalitas saja, tapi juga menunjukkan bukti bahwa tulisan kita ini dibangun di atas pengetahuan orang lain. Karena kan yang namanya pengetahuan itu sebelumnya ada pengetahuan sebelumnya yang saling menopang gitu ya. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba bisa meneliti tentang motivasi karyawan, harus ada dulu ya yang disebut sebagai teorinya gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengutip itu dalam menulis ya wajar dan bahkan ya memang seharusnya kita mengutip gitu ya, baik itu menulis buku ataupun menulis karya ilmiah ataupun bahkan ketika misalnya sekarang itu kan banyak ya yang influencer gitu ya. Saya yakin gitu ya influencer-influencer itu misalnya 10 cara untuk menjadi kaya misalnya gitu ya judulnya. Itu saya yakin 100% gitu ya. Influencer-influencer itu juga biasanya mereka ngambil ngutip dari influencer asing biasanya yang sudah ada sebelumnya dan itu sering sekali saya temukan ya yang model-model seperti itu. Jadi, oh ini mah versi translate-nya gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu ya. Jadi, memang dengan melalui kutipan teman-teman bisa menunjukkan ya bahwa ide dari teman-teman itu memiliki akar ilmiahnya. Teman-teman tidak berdiri sendiri ya. Jadi teman-teman itu berdiri di atas bahu para ilmuwan dan peneliti yang telah berjuang sebelum teman-teman sekarang bikin karya ilmiah ini ya. Nah, cuma seringkali ya saya jumpa mahasiswa yang salah menulis kutipan. Misalnya ada yang lupa mencantumkan sumber, ada juga yang asal menyalin tanpa parafrase. Bahkan ada yang tidak tahu bedanya antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Padahal kesalahan kecil seperti ini bisa membuat karya ilmiah teman-teman terindeks plagiarisme. Nah, mari kita lihat ya. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya. Jadi sebelum kita mulai pembahasan tentang kutipan langsung dan tidak langsung, mari kita pahami dulu tujuan pembelajaran dari sesi kita hari ini ya. Saya ingin teman-teman tahu bahwa sekarang ini kita mau belajar tentang kutipan ya, bagaimana cara mengutip yang baik dan benar. Nah, setelah sesi ini, saya juga berharap teman-teman semua mampu melakukan 4 hal penting. Yang pertama, menjelaskan perbedaan antara kutipan langsung dan kutipan yang tidak langsung. Teman-teman akan memahami kapan harus menggunakan kutipan langsung, yaitu ketika kata-kata penulis aslinya memang penting untuk dipertahankan. Ya, jadi boleh-boleh saja gitu ya. Kutipan-kutipan langsung ini kita penting karena ini memang mungkin dasarnya atau akarnya. Dan juga kapan sebaiknya menggunakan kutipan tidak langsung atau parafrase untuk menunjukkan pemahaman teman-teman sendiri terhadap ide dari penulis lain. Nah, dengan memahami perbedaan ini, tulisan teman-teman itu akan lebih terlihat ilmiah dan tidak terlihat seperti hasil salin tempel saja. Kemudian, yang kedua ini menulis kutipan dengan gaya bahasa akademik yang benar. Artinya, teman-teman akan belajar menulis kutipan secara formal, objektif, dan konsisten sesuai dengan tata cara ilmiah. Tidak ada lagi gaya populer atau menggunakan bahasa-bahasa pribadi gitu ya. Jadi semua disampaikan dengan bahasa yang sopan, bahasa yang terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang ketiga ini menyusun sumber referensi sesuai gaya sitasi yang berlaku. Jadi nggak asal-asalan ya ketika membuat daftar pustaka itu
tidak asal-asalan langsung aja buat gitu aja ya, enggak ya. Tapi jadi di dalam dunia akademik ada berbagai gaya sitasi seperti APA style, Harvard style, dan sebagainya. Jadi kita ini biasanya yang lebih sering dipakai itu yang APA ini ya, termasuk mungkin untuk skripsi-skripsi ya atau karya ilmiah itu seringnya APA ya. Karena paling sering digunakan di dalam penelitian sosial dan juga penelitian tentang pendidikan. Nah, jadi nanti teman-teman juga akan tahu bagaimana menulis nama penulis, tahun, judul, hingga DOI ya atau tautan sumber dengan format yang rapi dan juga konsisten. Kemudian yang terakhir ini adalah menghindari plagiarisme melalui teknik parafrase yang tepat. Jadi plagiarisme itu kita tahu ya merupakan suatu kesalahan fatal dalam penulisan ilmiah. Bukan hanya melanggar etika, tapi juga bisa membatalkan karya akademik Anda. Nanti di pertemuan tugas 4 ya, tugas akhir, juga saya nanti akan mengecek hasil penelitian teman-teman ini melalui Turnitinnya saya gitu ya. Apakah sudah layak untuk dikumpulkan tugasnya atau ternyata mohon maaf misalnya masih banyak yang ngutip sana sini yang plagiat misalnya gitu ya kelihatan, ya itu mungkin nanti harus diperbaiki gitu ya. Nah, jadi memang keempat kemampuan inilah yang akan menjadi output pembelajaran pada sesi kita hari ini. Jadi saya yakin jika teman-teman menguasai semuanya, maka teman-teman bukan hanya bisa membuat kutipan dengan benar saja, tetapi juga bisa menulis karya ilmiah dengan etika dan kredibilitas yang tinggi. Nah, kita lihat dulu di sini, apa itu kutipan, gitu ya. Nah, kutipan dalam karya ilmiah ini adalah pengambilan suatu kalimat, gagasan, atau pendapat dari sumber lain, baik itu buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang digunakan untuk menguatkan argumen atau menjelaskan teori dalam tulisan teman-teman. Tujuannya itu bukan hanya untuk menunjukkan bahwa teman-teman bisa membaca banyak referensi, tapi juga untuk menghargai pemikiran orang lain dengan menjaga kejujuran akademis. Dengan mencantumkan kutipan secara benar, teman-teman menunjukkan bahwa tulisan teman-teman itu berbasis pada pengetahuan ilmiah yang sudah ada, bukan sekedar opini pribadi. Jadi, intinya kutipan itu adalah jembatan antara ide peneliti terdahulu dan pemikiran kita saat ini dalam membangun karya ilmiah yang kredibel atau yang bisa dipercaya. Nah, jadi tujuan penggunaan kutipan. Mengapa kutipan ini penting? Dan apa sebenarnya tujuan penggunaannya dalam karya ilmiah? Saya sering melihat ya bahwa banyak mahasiswa berpikir bahwa kutipan itu hanya sekedar formalitas. Asal ada nama saja dan tahun, berarti sudah aman gitu ya di dalam hasil penelitiannya. Padahal kutipan itu memiliki fungsi ilmiah yang sangat mendasar. Kutipan itu merupakan jantung dari penulisan akademik karena di sanalah letak hubungan antara gagasan kita dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini setidaknya ada 3 tujuan utama mengapa kita menggunakan kutipan dalam karya ilmiah kita. Yang pertama ini adalah untuk menguatkan argumen penulis. Jadi kutipan digunakan untuk memberikan dasar ilmiah pada pendapat atau pernyataan kita sendiri. Misalnya kita menulis bahwa konflik kerja dapat menurunkan kepuasan kerja, misalnya gitu ya. Nah, kan pernyataan itu tidak cukup hanya berdasarkan opini pribadi ya. Kita perlu juga mendukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya ya. Misalnya gini ya, saya ulangi lagi ya. Misalnya teman-teman nulisnya gini ya, teman-teman menulisnya itu katakanlah di dalam penulisan teman-teman itu misalnya konflik kerja dapat menurunkan
kepuasan kerja misalnya gitu ya. Nah, di dalam pernyataan teman-teman ini ada modelnya kayak gini ya. Oh, konflik kerja dapat menurunkan kepuasan kerja. Nanti saya akan bertanya gitu ya. Ini tuh teman-teman bisa tahu konflik kerja dapat menurunkan kepuasan kerja itu dari mana teman-teman bacanya. Nah, jadi pernyataan ini nantinya dianggap sebagai opini pribadi saja. Padahal tadi kan di dalam penelitian karya ilmiah kita ini namanya juga ilmiah ya, berarti kita harus menyebutkan ya ini tuh dasarnya dari mana. Oh, misalnya alangkah lebih baiknya kalau kita perlu mendukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi misalnya gini, teman-teman lebih baik menulisnya begini. Penelitian yang dilakukan oleh Robbins dan Judge ya, ini nama penelitinya gitu ya. Tahun 2017 misalnya ya. Menunjukkan bahwa konflik kerja memiliki hubungan negatif dengan kepuasan kerja. Nah, ini lebih cantik terlihatnya gitu ya. Ini lebih cantik terlihatnya. Kalau yang ini nanti akan saya tanya, Anda dapat dari mana ini konflik kerja dapat menurunkan kepuasan kerja? Nah, lebih baik kita pakainya yang warna hijau ini ya ketika menulis teman-teman ya. Kenapa kita 2017 saja tidak disebutkan halamannya? Nah, berarti ini artinya kita mengutip tidak langsung ya. Kita mungkin bisa melakukan parafrase ya. Karena kalau kutipannya secara langsung biasanya ada halamannya disebutkan juga gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya tujuan penggunaan kutipan yang kedua itu adalah untuk mengakui ide dari penulis aslinya. Nah, jadi teman-teman setiap kali teman-teman menggunakan pemikiran, teori, atau data orang lain, teman-teman wajib menyebutkan sumbernya dari mana ya. Ini bukan sekadar aturan teknis, tapi juga bentuk etika akademik dan penghormatan terhadap karya ilmuwan lain ya, yang disebut sebagai kejujuran ilmiah gitu ya teman-teman. Kejujuran ilmiah ya. Sebut teman-teman mau nggak misalnya kalian udah bikin buku, kalian udah bikin karya ilmiah, terus suatu saat nanti ya dipakai sama orang lain ya, kata-katanya misalnya kata-katanya dipakai sama orang lain ya, terus nggak diakui pada itu kata-kata yang digunakan oleh teman-teman. Nah itu kan nggak boleh gitu ya. Jadi gitu ya, jadi setiap kali kita menulis berdasarkan teori atau penelitian orang lain, jangan lupa beri pengakuan yang pantas. Teman-teman harus menyebutkan nama dan juga sumbernya dari mana ya. Nanti kan disebutkan di daftar pustaka ya. Iya, ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman menunjukkan dasar teori atau penelitian sebelumnya. Kutipan juga berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian kita di dalam peta pengetahuan yang sudah ada. Nah, dengan mengutip hasil penelitian terdahulu, kita menunjukkan bahwa kita memahami apa yang sudah diteliti, apa hasilnya, dan di mana letak celah penelitian kita. Nah, misalnya gini. Teman-teman ya, misalnya beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik kerja mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, ini menurut misalnya contoh aja ya,
Fitriani 2020, dan juga Hasan 2021. Jadi ada 2 peneliti sebelumnya yang teman-teman ambil gitu ya, dan kesimpulannya seperti ini gitu ya. Nah, namun belum banyak yang meneliti konteks guru di wilayah Lahat Selatan misalnya gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman, Kirana. Kalimat seperti ini menunjukkan bahwa kita membangun penelitian baru berdasarkan penelitian sebelumnya. Kita tidak memulai dari nol, melainkan melanjutkan dan memperkaya diskusi ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Gitu ya. Ini biasanya di bab latar belakang gitu ya. Kenapa sih kita melakukan penelitiannya judulnya ini misalnya tentang konflik kerja? Ya ini bisa dijadikan contoh gitu ya. Ya. Oh, sudah ada orang lain peneliti sebelumnya yang menunjukkan yang meneliti tentang konflik kerja terhadap kepuasan kerja gitu ya. Tapi kalau untuk konteks guru di wilayah Lahat Selatan rasanya belum ada. Nah, disinilah saya mengisi kekosongan itu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih kutipan ini tidak bisa dilepaskan dari etika akademik dan tanggung jawab ilmiah ya? Nah, jadi dalam dunia akademik, etika dan kejujuran ya, etika dan kejujuran ini adalah fondasi dari seluruh kegiatan penelitian dan penulisan. Menulis karya ilmiah ini bukan hanya soal kemampuan berpikir atau menulis saja, tapi juga soal integritas. Bagaimana teman-teman bisa bersikap jujur terhadap sumber pengetahuan yang digunakan ya. Nah, di sini ada suatu terminologi disebut sebagai etika akademik. Apa itu etika akademik ya? Berarti etika akademik itu adalah kita menghormati keaslian ide, menghargai karya orang lain, dan bertanggung jawab atas tulisan kita sendiri. Nah, ketika kita menggunakan teori, data, atau pendapat dari peneliti lain, kita harus menyebutkan sumbernya dengan jelas. Itulah bentuk dari tanggung jawab ilmiah yang membedakan seorang peneliti sejati dengan penyalin informasi biasa. Jadi dengan kata lain, setiap kutipan yang teman-teman tulis menunjukkan seberapa jujur dan beretika teman-teman sebagai seorang akademisi. Ya. Nah, sekarang di sini juga berkaitan dengan plagiarisme. Ya. Nah, plagiarisme itu kan tindakan mengambil ide, kalimat, atau hasil kerja orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Dan mengakui seolah-olah itu milik punya kalian sendiri gitu ya. Nah, jadi di dalam dunia akademik, plagiarisme itu bukan sekedar kesalahan teknis, tapi ini juga adalah pelanggaran moral dan hukum. Konsekuensinya apa? Jadi konsekuensi dari plagiarisme itu bisa sangat berat kalau ketahuan ya. Kalau di dunia akademik, karya yang terindikasi plagiarisme bisa dibatalkan. Nilainya bisa dinyatakan gagal. Bahkan gelar akademiknya juga bisa dicabut. Nah, sebelumnya juga sudah ada kejadian-kejadian ya. Profesor, ternyata hasil penelitian profesor itu ngambil 100% dari punya penelitian, punya orang lain. Ketahuan, digugat. Akhirnya dia dicabut gelar profesornya gitu ya. Berita-berita seperti itu ada gitu ya, itu yang ketahuan ya teman-teman, yang ketahuan. Mungkin yang nggak ketahuan bisa lebih banyak gitu. Nah, kalau di dunia musik juga kan ya, oh nada-nadanya sama, oh
kata-katanya sama persis, digugat gitu ya, sampai harus bayar ke pengadilan, dibawa ke pengadilan ya, sampai harus bayar denda misalnya miliaran. Kan mungkin teman-teman juga pernah ya membaca atau mengetahui berita-berita seperti itu. Nah, amit-amit lah jangan sampai kita melakukan suatu plagiarisme gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya inilah etika untuk diri kita sendiri. Kita itu harus jujur ya. Jadi orang itu kita harus jujur. Bahkan ketika kita menulis menulis karya ilmiah juga harus jujur. Kejujurannya terlihat dari isinya gitu. Ya teman-teman seperti itu ya. Kejujuran itu milik kita bersama ya. Milik teman-teman yang menulis ya. Jadi teman-teman menulis ya harus jujur lah gitu ya. Itu teman-teman ya. Orang lain tahu atau tidak tahu hasil penulisan kalian, tetap kalian harus jujur gitu. Itu yang utama gitu ya. Jujuran itu ya mahal ya, nggak bisa dihargai bahkan sama rupiah ya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis kutipan ya. Ada kutipan langsung dan juga ada kutipan yang tidak langsung. Kita lihat dulu kutipan yang langsung ya. Nah, kedua-duanya ini kan baik itu langsung ataupun tidak langsung itu penting ya. Kalau di dalam kutipan langsung ini katanya pengambilan kalimat atau pernyataan dari sumber asli secara persis tanpa mengubah satupun kata atau struktur kalimatnya. Jadi kita menulisnya apa adanya, seperti yang tertulis dalam buku, jurnal, atau sumber ilmiah lainnya. Jadi kutipan langsung itu biasanya digunakan ketika kalimat aslinya sudah sangat jelas dan kuat. Penulis ingin menunjukkan keaslian pernyataan sumber. Misalnya, dari bukunya dari bahasa Inggris, nggak apa-apa, tulis aja gitu ya kutipannya. Atau kalimat itu memang mengandung makna teoritis yang penting yang tidak boleh diubah gitu ya. Coba misalnya kalau teman-teman penelitiannya tentang sejarah atau tentang agama, mau nggak isi kitab sucinya diubah? Nggak boleh kan? Nah itulah ya kutipan secara langsung. Ayat sekian, surat apa, ayat sekian gitu. Wah itu nggak boleh ya, nggak boleh diparafrase kalau itu ya. Kalau itu kan ya harus dikutip aja secara langsung. Tapi kalau kita mengembangkan makna yang ada di dalamnya boleh gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga kutipan yang tidak langsung ya. Jadi, kutipan yang tidak langsung ini pengambilan ide, makna, atau hasil pemikiran dari sumber yang lain. Namun ditulis kembali dengan kata-kata teman-teman sendiri. Teman-teman tidak menyalin teks aslinya, tetapi menuliskan ulang gagasan itu dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Tentu saja tanpa mengubah maknanya dan tetap menyebutkan juga sumbernya ya. Jadi tujuannya itu apa sih ya? Kutipan tidak langsung itu. Yang pertama menunjukkan pemahaman penulisan terhadap isi bacaan. Nah, jadi dengan parafrase kita tidak hanya membaca tapi juga memahami dan menafsirkan ulang ide orang lain. Hal inilah yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dari teman-teman. Kedua, misalnya mengintegrasikan ide penulis lain ke dalam alur tulisan sendiri. Jadi, parafrase membantu teman-teman menyatu dengan ide-ide ilmiah yang sudah ada, bukan sekedar menyalinnya saja. Nah, jadi misalnya gini, Kirana melakukan penelitian menggunakan teori konflik, misalnya konflik kerja misalnya. Oh, saya membaca dari buku A, dari bukunya Stephen Robbins, konflik kerja adalah bla 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 bla. Tapi saya juga baca juga nih konflik kerja dari buku B, Richard L. Deft, ya.
definisinya adalah konflik kerja bla 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 bla. Saya juga baca dari buku C, eh, dari misalnya bukunya Sedar Mayanti, buku Indonesia, konflik kerja adalah bla 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 bla. Nah, dari 3 definisi itu dijadikan satu dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri itu boleh ya. Nah, itulah mengutip secara tidak langsung gitu. Ya, teman-teman. Jadi justru saling melengkapi ya, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu sama-sama saling melengkapi ya. Kalau di dalamnya cuma kutipan langsung saja gitu ya, maksudnya di tulisan yang sebelumnya benar-benar kita tulis ulang di dalam penelitian kalian, ya nggak bagus juga gitu ya kalau terlalu kebanyakan. Jadi harus saling melengkapi lah, di dalam tulisan teman-teman itu ada kutipan langsung dan juga ada kutipan yang tidak langsung itu. Nah, jadi tadi ya setelah kita belajar tentang kutipan langsung dan tidak langsung, langkah berikutnya adalah menulis sumber referensinya. Seringkali kalau saya lihat mahasiswa sudah rajin mengutip, tapi lupa menulis sumbernya dengan format yang benar. Padahal referensi adalah identitas ilmiah dari karya teman-teman. Tanpa referensi yang rapi dan konsisten, tulisan teman-teman bisa dianggap tidak akademis atau bahkan terindikasi plagiarisme. Jadi, eh, kita harus tahu ya kenapa sih penulisan referensi itu penting ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, sebagai bentuk pengakuan ilmiah misalnya, sebagai bukti dasar ilmiah tulisan kita, sebagai alat bantu baca misalnya gitu ya. Nah, jadi di sini gaya sitasi yang umum digunakan itu ada gaya APA, ada juga gaya Harvard ya. Nah, sebetulnya dua-duanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mencantumkan sumber jelas dan sistematis. Tapi format penulisannya aja yang sedikit berbeda gitu ya. Nah, kalau APA style ini atau American Psychological Association ya, karakteristik umumnya itu biasanya untuk bidang-bidang seperti ilmu sosial, ilmu pendidikan, ya, psikologi, manajemen, dan penelitian-penelitian lain yang melibatkan data kuantitatif atau perilaku manusia. Jadi teman-teman biasanya pakainya yang APA ya, karena tadi disebutkan kalau APA itu digunakan dalam bidang apa? Pendidikan, psikologi, ataupun manajemen. Tuh ya. Uh-uh. Ya seperti ini contohnya, misalnya Rahman 2021 halaman 35 misalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang Harvard style ya. Nah, jadi kalau Harvard style juga sama sih sebetulnya dengan APA ya. Uh, Mirip tapi lebih sederhana dalam penulisan referensi dan tidak mencantumkan halaman pada kutipan tidak langsung gitu ya. Nah, contohnya misalnya Sugiono 2019, metode namanya penulisnya Sugiono tahunnya 2019, metode penelitian. Nah, judul bukunya, terus ini alfa beta misalnya kayak gitu ya. Ini contoh sederhananya aja gitu teman-teman ya. Jadi Pak, jadi yang mana yang bagus ya? Ya terserah ya, disesuaikan dengan ketentuannya. Misalnya kalau di dalam universitas terbuka pakainya APA style misalnya. Kalau misalnya pakai APA style ya semuanya harus menggunakan APA style gitu ya. Jadi nggak boleh dicampur-campur ya. Misalnya ada yang APA, ada yang Harvard ya. Itu nggak boleh dicampur-campur. Jadi kalian harus konsisten semuanya. Kalau yang satu APA, yang lain juga harus APA. Kalau yang satu Harvard, yang lain juga harus Harvard ya. Semuanya harus satu, konsisten intinya ya. Nanti akan saya lihatkan gimana sih contoh-contohnya ya. Tenang aja. Kemudian selanjutnya teknik menghindari plagiarisme ya. Jadi memang plagiarisme itu suatu tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide,
atau kalimat orang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya dan mengakui bahwa seolah-olah itu milik kalian sendiri gitu ya. Nggak boleh itu ya. Nah, contohnya itu apa? Misalnya kalian menyalin langsung kalimat dari buku atau jurnal tanpa tanda kutip atau mengganti beberapa kata tapi tidak menyebutkan sumbernya. Nggak boleh itu ya. Bahkan mengambil struktur ide dari tulisan orang lain tanpa pengakuan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, seringkali plagiarisme itu tidak dilakukan dengan niat jahat, tapi karena ketidaktahuan orang lain. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar teknik untuk menghindarinya secara sadar dan juga sistematis. Ya. Gimana caranya Bapak? Nah, yang pertama ini kita menggunakan parafrase bukan salinan langsung. Parafrase itu berarti menulis ulang ide orang lain dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengubah maknanya dan tetap mencantumkan sumbernya. Nah, ini adalah teknik paling penting dan paling sering digunakan dalam penulisan ilmiah, ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Jadi kita cek ya gimana contohnya. Terus yang kedua, selalu cantumkan sumber ide meski tidak dikutip secara literal ya. Seringkali saya melihat bahwa mahasiswa menulis ide atau hasil penelitian orang lain tanpa menyebutkan sumbernya karena merasa tidak mengutip kalimat secara langsung. Padahal setiap ide atau teori yang bukan berasal dari pikiran teman-teman sendiri harusnya wajib ya mencantumkan sumbernya. Gitu ya. Kemudian kita juga harus menggunakan alat bantu referensi seperti Mendeley atau Zotero ya. Jadi menulis referensi satu persatu secara manual sangat rawan kesalahan. Nama bisa salah, tahun tertukar, atau format citasi tidak konsisten antara teks dan daftar pustakanya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa cek ya gimana cara melakukan referensi kutipan dengan Mendeley atau juga dengan Zotero. Atau juga ada yang lain misalnya EndNote misalnya juga ya. Itu bisa ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini akan membantu Anda dalam menyimpan seluruh referensi dalam satu tempat. Bisa juga menyisipkan kutipan otomatis dalam teks dan membuat daftar pustaka otomatis sesuai dengan gayanya. Apakah nanti bisa diubah-ubah? Apakah APA, Harvard, Chicago ya? Terserah. Biasanya ini kalau yang banyak ya, kalau saya contohnya saya menulis jurnal terindeks Scopus internasional ya. Sampai 100 kutipan. Nah, itu kan nanti di daftar pustakanya banyak banget ya. Nah, saya biasanya menggunakan alat-alat seperti Mendeley atau Zotero ini. Tanpa alat-alat ini bisa nggak Pak? Bisa-bisa aja ya, nggak wajib sebetulnya. Ini lebih ke kayak saran aja gitu ya, lebih saran, masukan, lebih baik menggunakan ini. Cuma kan tadi ya, bisa riskan dalam melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan cek kesamaan atau cek similarity sebelum mengumpulkan naskahnya. Ya. Nah, ini langkah terakhir ini penting ya. Ini kita melakukan pemeriksaan kesamaan ya. Nah, kan sekarang itu banyak ya universitas menggunakan perangkat lunak ya seperti pakai Turnitin, pakai Grammarly Premium untuk memeriksa kesamaan teks ya. Nah, jadi hasilnya itu tadi saya sebutkan ya, kalau nggak salah tergantung sih ketentuan dari masing-masing institusi bisa berbeda-beda ya. Ada yang maksimal 30% ya, nggak boleh lebih dari 30% misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya silakan ya, kalau di kita punya aplikasinya sendiri yang bisa langsung mengecek similarity-nya. Nah, jadi silakan teman-teman baca ini ya. Ada teks asli, ada parafrase 1 dan ada parafrase 2. Kira-kira menurut teman-teman yang mana yang benar, dan parafrase mana yang benar dan parafrase mana yang
kurang tepat gitu ya. Ini silakan teman-teman baca dulu ya teks aslinya seperti ini ya. Oh ya, ini teks aslinya ini kita ambilnya itu dari buku Robbins and Judge ya kalau nggak salah, ini tahun 2017. Ini ada teks aslinya pakai bahasa Inggris ya. Workplace conflict is an inevitable part of organizational life. However, unmanaged conflict can reduce job satisfaction and employee performance. Terus di translate gitu ya, di translate itu kurang lebih artinya konflik di tempat kerja adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan organisasi. Namun, konflik yang tidak dikelola dapat menurunkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang lebih bagus yang mana parafrasenya? Apakah parafrase 1 atau parafrase 2 ya? Silakan teman-teman renungkan terlebih dahulu baru teman-teman menjawab. Gimana teman-teman, kenapa diam saja? Coba kita cek ya parafrase 1 ini ya. Kalau menurut saya ini contoh parafrase yang kurang tepat ya. Nah, kenapa? Tanyakan konflik di tempat kerja merupakan hal yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi. Tapi jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Ini masalahnya yang pertama, struktur kalimatnya hampir sama dengan teks aslinya. Kemudian hanya mengganti beberapa kata saja. Dan juga bahkan tidak mencantumkan sumber ya. Tidak ada sumbernya. Ini termasuk plagiarisme ringan ya. Nah, ada yang kedua. Robbins dan Judge 2017 menjelaskan bahwa konflik dalam organisasi tidak bisa dihindari, namun apabila tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kepuasan dan performa kerja karyawan. Nah, ini lebih tepat gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kalimatnya ditulis ulang dengan struktur yang berbeda. Lalu juga di sini ada sumber disebutkan dengan jelas. Lalu di sini maknanya tetap sama ya. Meskipun katanya berbeda. Nah, jadi ini masuk ke dalam parafrase etis dan juga akademik. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, hari ini kita sudah belajar hal-hal yang kelihatannya teknis ya, seperti kutipan, parafrase, dan referensi. Tapi sesungguhnya ini adalah latihan integritas, latihan kejujuran. Tulisan teman-teman yang kuat lahir dari pikiran yang jujur dan rasa hormat pada ilmu. Nah, mulai malam ini saya ingin teman-teman lakukan 3 langkah sederhana. Teman-teman baca lagi hasil penelitian teman-teman ya. Tulis ulang dengan memahami ya. Jadi teman-teman harus melakukan parafrase ya. Jangan salin dari penelitian sebelumnya. Lalu cantumkan sumber setiap ide. Tunjukkan Anda bagian dari percakapan ilmiah. Lalu cek konsistensi dan similarity ya. Rapikan sitasi-sitasinya. Pastikan kemiripannya aman. Ingat ya bahwa kualitas akademik itu merupakan ketelitian dikalikan dengan kejujuran. Ketika teman-teman mengutip dengan benar, teman-teman bukan hanya lulus tugas saja, tapi membangun reputasi ilmiah teman-teman sendiri.
ya. Nah, mari sekarang kita tutup sesi ini dengan komitmen ya. Saya menulis dengan benar, jujur, dan rapi. Seperti itu teman-teman.